Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, NIM 230221033, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Humaniora. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat bahwa dari hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kultum dengan bertema ibadah, sholat. Tema ini penting untuk kita renungkan bersama karena sholat adalah tiang agama dan ibadah paling utama dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan judul kultum yang saya bawakan adalah Jangan Tinggalkan Sholat. Sholat merupakan kebutuhan batin seseorang hamba yang wajib dipenuhi, sama halnya seperti makanan dan minuman bagi kebutuhan lainnya. Sehari saja manusia tidak makan dan minum, maka badannya akan terasa lemas dan tidak berdaya. Maka, makan adalah hajat manusia dengan penopang kesehatan jasmaninya. Kebutuhan jasmani terhadap makanan harus dipenuhi sebagaimana kesehatan rohani juga harus dipenuhi. Salat merupakan perintah ibadah yang Allah berikan kepada umat Islam melalui peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak perintah Allah, salat adalah satu-satunya perintah Rasulullah yang mengambil dan langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat sebagai media hamba untuk meminta pertolongan. Salat adalah sarana hamba untuk menghadap dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah salat, hamba bisa mengadu dan berkeluh kesah dan meminta pertolongan kepadanya. Allah berfirman dengan Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Surat Al-Baqarah ayat 153. Ada dua konsep yang ditawarkan dengan ayat ini adalah salat adalah wasilah antar hamba dengan Sang Pencipta alam semesta. Salat menjadi sarana komunikasi hamba dengan Tuhannya. Tempat berkeluh kesah, bercerita dan meminta atau berdoa. Ketika seorang bercerita persoalannya, satu langkah hati, jiwa, dan pikirannya tenang, mengurangi bebas dan ditanggung. 2. Sabar. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 155-156. Ketika cobaan datang, selisih berganti. Ketika itu manusia diuji oleh Allah, baik diuji rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan sebagainya. Di sini Allah ingin melihat sejauh mana kekuatan iman hambanya. Jelas kita dapatkan kabar gembira dari atas ini bahwa hanya orang-orang yang beriman yang mampu bersabar akan ujian yang diberikan Allah. Jangan meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat."
Surat An-Nur ayat 56. Ayat ini menerangkan bahwa pemerintah untuk mengerjakan ibadat kepada Allah melalui sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Rasul. Agar mendapatkan rahmat dari Allah, perintah sholat ini wajib bagi kaum muslim dan muslimat yang sudah masuk dan terkena hukum taklifi, sudah masuk ketentuan atau balik. Jika dikerjakan akan memperoleh pahala, jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa atau sanksi dari Allah. Dalam hadis riwayat Imam Takzin dan Ibnu Wajah, artinya inti atau pokok segala perkara adalah Islam dan tidaknya penopangnya adalah salat. Surat seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah salat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan sholat dan dapat mencegah dari melalaikan atau meninggalkan sholat. Akhir kata, wabillahi fasabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.